Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Juju. Baiklah, di pagi kali ini saya akan cerita tentang tanda awal persalinan pada ibu-ibu ya. Ya, yang lagi hamil besar, usia kehamilannya udah 9 bulan. Ada yang bertanya, "Ibu, tanda-tanda persalinan apa?" gitu kan. Ya, karena emang harus persiapan semuanya, harus mulai dipersiapkan dari usia kehamilan 7 bulan. Kita harus sudah siap-siap. Nanti saya akan bikin video tentang persiapan apa yang harus disiapkan oleh ibu hamil untuk persalinan, oke? Sekarang kita akan membahas 3 tanda persalinan. Sebaiknya ketika udah ada salah satu tanda persalinan, ibu-ibu komunikasikan dengan ibu bidannya gitu kan, atau segera bawa ke fasilitas kesehatan. Bisa kalau di sini bisa ke puskesmas, bisa juga ke praktek bidan, bisa ke PMB Hilmi, bisa ke PMB ya, pokoknya bisa ke fasilitas kesehatan yang menerima persalinan ya. Baiklah, 3 tanda persalinan itu kalau bagi yang ibu sudah melahirkan mungkin sudah biasa. Kalau bukan sudah biasa, sudah tahu ya tanda-tanda persalinan itu pasti adanya mules. Oke, baiklah, ada mules. Tapi tidak semua mules itu akan bersalin Bu ya, karena emang dalam kehamilan itu dari usia 7 bulan kita ada merasakan mulesnya itu gak jelas. Kadang sehari cuma 2 kali, kadang emang sehari 3 kali, atau memang malam aja. Itu dinamakan mules palsu atau disebut Bratenhik ya. Kalau tanda-tanda persalinan itu emang ada 3, dia berurutan dari mulai mulesnya semakin lama semakin sering, semakin lama semakin sering. Jadi gini maksudnya ibu, yang asalnya dalam 1 jam itu dia cuma 2 kali, akhirnya dalam setengah jam jadi 4 kali, akhirnya dalam 10 menit bisa sampai 5 kali atau 4 kali. Nah berarti itu sering banget ya, udah sering banget. Jadi emang semakin lama semakin sering. Yang asalnya itu setengah jam cuma 2 kali, akhirnya dia sering banget. Pokoknya hanya jarak tarik napas udah keluar, udah mules lagi, dan mulesnya lumayan lama sampai bisa 1 menitan atau 40 detik atau 40 detikan ya, bisa 1 menit lama mules. Pokoknya ibu yang pertama itu mulesnya semakin lama semakin sering. Kalau mulesnya masih jarang-jarang itu bisa aja mules palsu ya. Langsung yang kedua, pasti kalau mulesnya makin lama makin sering, pasti terjadilah keluar lendir darah. Tandanya ada bukaan itu keluarlah si lendir campur darah. Ibu kalau lendir aja gimana? Kalau lendir aja belum, berarti bukaannya belum seberapa besar. Kalau udah ada bercampur darah biasanya bukaannya mulai rada membesar. Tapi itu hanya prediksi ya Bu, bisa aja setiap kehamilan orang berbeda. Ibu saya emang gak keluar lendir tapi tiba-tiba pecah ketuban, tiba-tiba lahir gitu kan. Ada yang seperti itu, dia hanya ngerasain mules gak keluar lendir darah. Ada yang seperti itu. Soalnya emang kelahiran itu unik gitu. Kelahiran itu unik, dari boro-boro dari ibu yang berbeda, dari satu ibu aja, dari kehamilan pertama dan yang keduanya pun berbeda. Terus yang ketiga setelah keluar darah itu terjadilah pecah ketuban. Kalau di persalinan normal atau di normal itu terjadi pecah ketuban tuh biasanya langsung si ibunya pengen ngeden dan keluarlah si kepala bayi dan melahirkan gitu ya. Ya, tapi kalau emang yang bermasalah ada lagi, tidak ada mules, tidak apa, dia terjadi ketuban, itu mah bermasalah. Nanti saya akan jelasin di video selanjutnya tentang KPD atau pecah ketuban duluan. Dia belum ada mules dan yang lainnya terjadilah pecah ketuban atau KPD. Ya, itu mah saya akan jelasin. Pokoknya untuk yang sekarang mah tanda-tanda persalinan itu ada 3. 1, mules, kedua keluar lendir darah, ketiga pecah ketuban. Biasanya kalau udah pecah ketuban udah mulai mendekati mau mengedan atau
keluarlah kepala bayi. Kalau si ibu udah ada salah satu tanda itu, misalkan mules, bisa komunikasikan dengan bidannya yang biasa kontrol, bisa ceritakan, komunikasikan ya, atau bisa ibu juga langsung ke fasilitas kesehatannya, bisa langsung kontrol ke tempat prakteknya atau ke puskesmas atau iya ke puskesmas terdekat ya Bu ya. Jadi setelah ngalamin ada salah satu tanda, kita harus segera aware. Dan juga persiapan untuk melahirnya kita harus sudah siap, harus sudah tinggal bawa si tasnya, udah tinggal kita bawa. Baik, nanti juga saya akan cerita tentang persiapan persalinan yang harus dibawa ke fasilitas kesehatan itu apa aja ya di video yang selanjutnya. Baik, mungkin untuk menceritakan tentang tanda persalinan karena hanya 3, segitu aja. Apabila ibu-ibu ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar. Apabila ibu juga mau sharing, boleh juga ya, atau bisa chat saya langsung juga bisa ya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.